Profesor Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, harus menyatakan perasaannya. Sedih melihat kenyataan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberadaan perselisihan hasil pemilihan umum. Ada apa gerangan? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Teman-teman, kita lihat dulu ya bukunya ini sebelum kita membahas soal itu. Ada buku berjudul Mimpi-Mimpi Einstein. Tentu kita semua tahu siapa Einstein. Ya, kalau kita lihat posternya selalu mengatakan pikir dulu, gitu ya. Jadi ini sebuah novel yang ditulis oleh Alan Lightman ya. Endorse-nya menarik ya. Suatu dunia gaib, adikodrati, menawan, penuh pesona dan gairah. Ya. Kemudian di belakang juga ada endorse karya fiksi yang indah, yang menjelajahi hakikat kreativitas yang akan membawa Anda sejauh mungkin memasuki dunia batin Einstein. Ya, ini kalau kita membaca, kita akan memasuki dunia batin Einstein. Ya, tapi kali ini kita akan masuk dunia yang batinnya Profesor Saldi Isra. Ya, mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja dan kemudian siap-siap untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi perselisihan gugatan hasil pemilu ya. Nah, kita melihat bagaimana soal batin. Kita bisa melihat ya bagaimana pikiran seseorang. Tapi kalau kita berbicara tentang perasaan, apalagi ketika ada satu situasi yang berbeda yang dihadapi, ya tentu menang dan kalah, khususnya yang kalah adalah orang-orang yang terluka. Ya. Sign quote, orang-orang yang terluka begitu dalam, sehingga kita perlu belajar untuk masuk lebih jauh ke dalam batin. Batinnya Ganjar, batinnya Prof. Mahfud, batinnya Pak Anies, batinnya Caimin, batinnya Pak Suryo Paloh, batinnya Bu Megawati, Hasto, ya, batinnya Gibran, Prabowo, dan juga tentu batinnya Jokowi. Ya. Tapi kali ini kita akan membaca batin, memasuki, bukan membaca, memasuki batinnya Profesor Saldi Isra. Ada apa? Ketika ia mengatakan, kalian berdua sudah tidak sama seperti dulu yang pernah kita alami bersama, di mana kita saling berdiskusi dengan penuh persahabatan. Ya, seperti itu. Tapi kita lihat dulu bukunya sambil sebelum kita meneruskannya, nanti keterusan kita. Di dalam buku ini ditulis begini, andaikan waktu adalah suatu lingkaran yang mengitari dirinya sendiri, ya, waktu siklusnya itu seperti jam itu ya. Biasanya orang tidak tahu bahwa mereka akan menjalani kehidupan mereka kembali. Pedagang tidak tahu bahwa mereka akan saling menawar lagi dan lagi. Politikus tidak tahu bahwa mereka akan berseru di atas mimbar yang sama, di dalam satu pesta kontestasi politik yang sama, dan sekaligus berseteru lagi dan lagi. Wah, dalam juga ini ya. Ini membawa kita pada sebuah perenungan tentang kegelisahan fakta yang dihadapi oleh Profesor Saldi Isra terkait dengan dua sahabat ini, yaitu Refli Harun dan Muhammad Qodari. Di dalam persidangan, Prof. Saldi mengatakan, kalian tidak sama seperti yang dulu lagi. Walaupun ditolak. Oh tidak, kami masih sama seperti yang dulu. Oh tidak. Prof. Saldi mengatakan, kalian sudah berbeda. Kalian bersitegang. Saling tunjuk dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Jadi, Prof. Saldi mengatakan bahwa kalian tidak sama seperti dulu. Kalian berseteru begitu hebatnya. Sehingga hari ini Saldi Isra menemukan dirinya, dia bukan lagi mendengar dalam sebuah percakapan yang ringan, tetapi dalam sebuah posisi sebagai hakim bagi kedua sahabatnya. Ini menarik teman-teman, bahwa politik memang kejam, Senkop. Karena itu kan kita tahu bersama bahwa tidak ada teman yang abadi. Ya, di dalam politik yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, itu yang kemudian menghadirkan dinamika realitas yang kemudian disedihkan oleh Prof. Saldi Isra, bahwa ternyata politik bisa memisahkan, menceraikan persahabatan.
tentu kita berharap ya, dengan memasuki relung batin Refli Harun, relung batin Muhammad Qodari, EF Sepuluh yang begitu terluka juga dengan keinginannya untuk Jokowi harus kalah dan seterusnya. Megawati yang merasa dikhianati, Jokowi juga yang merasa tidak dihargai, dan seterusnya. Menjadi sebuah perenungan bagi kita secara mendalam untuk memasuki relung batin ya Indonesia ini. Kita berharap bahwa luka-luka itu perlu disembuhkan. Nah tentu luka-luka itu tidak bisa disembuhkan hanya begitu saja. Saya pernah berpikir bahwa mengapa saya sangat menghargai pikiran siapapun, ya bahkan pikiran lawan-lawan saya pun saya hargai. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita butuhkan, pasal-pasal pikiran, potongan pikiran yang kita butuhkan untuk melengkapi konstruksi berpikir kita, kadang-kadang ada di benak lawan kita, di kepalanya lawan kita. Dan hal yang sama saya ingin mengatakan bahwa seringkali luka-luka di dalam diri kita ini, obatnya itu ada pada pihak lawan kita. Sehingga kita harus bermediasi. Kita harus berbaik kembali. Ya. Negara ini sedang terluka. Ya. Kita harus masuk ke dalam batin, relung negara ini untuk mengobati. Ya. Dengan cara apa? Membangun kembali persahabatan, membangun kembali komunikasi politik komunikasi politik tanpa syarat. Ketulusan, itu yang disebut dengan berjiwa besar, mengedepankan aspek kenegarawanan, sehingga Indonesia bisa dipulihkan. Siapapun yang memimpin, jikalau misalkan Prabowo Dewan akan memimpin, dengan Gibran memimpin, ya Prabowo dan Gibran tidak bisa membangun Indonesia ini dengan luka-luka yang ada pada sahabat-sahabatnya yang lain. Karena itu komunikasi politik itu penting dijalin. Ya, semua terluka. Jokowi terluka, Megawati terluka, Prabowo terluka, Gibran terluka, ya kita juga terluka. Karena itu baiklah kita kembali menyembuhkan luka-luka itu, berkolaborasi bersama untuk membangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang kita harapkan. Ada banyak mimpi-mimpi besar yang kita harapkan dari negara kita ini, hari ini dan di kemudian hari. Teman-teman, informasi ada channel baru yang membahas tentang motivasi, ya, bukan motivator hebat. Nah, jika teman-teman tertarik, silakan bergabung. Ada link yang ada di komentar yang saya sematkan. Bukan partai politik.